Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni mengenai mengawal dana pendidikan untuk rakyat. Di studio telah bersama kami ada Ibu Soliha, selaku anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS. Assalamualaikum. Sehat Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Soliha ternyata dipanggilnya Bu Lili. Iya. Boleh saya panggil Bu Lili juga Bu ya? Boleh, baik. silakan. Dan di sebelah Ibu Lili juga sudah hadir Bapak Ari Tuanggoro, selaku Direktur LBH Pendidikan, yang juga Ketua DPC IKADIN Jakarta Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sehat Pak Ari ya? Alhamdulillah. Baik. Ini mengenai mengawal dana pendidikan untuk rakyat. Mungkin kita ke Bu Lili dulu. Iya, Ini Bu Lili, ada kendala apa sih Bu sebenarnya Pak, dalam hal mengawal dana pendidikan untuk rakyat ini? Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana para pelaksana program ini ya, yaitu dalam arti sini aparat Pemda itu harus lebih sigap dan lebih profesional dalam menanggulangi permasalahan di lapangan. Karena sebaik apapun itu yang namanya program strategis gubernur tidak akan terlaksana dengan baik, tidak akan sukses kalau kemudian aparat di bawah tidak membantu mensukseskannya, gitu. Jadi saya setuju dengan adanya sekarang sistem yang baru di launching, si Keladimas, sistem Keladimas, kelola pengaduan masyarakat, terintegrasi masyarakat. Terintegrasi. Tapi lagi-lagi sistem boleh modern, sistem boleh itu canggih. Kembali lagi pada person penanggung jawab. Betul, kalau memang SDM tidak menjalankan dengan baik, ya pasti akan jadi percuma begitu ya. Baik, Pak Ari, ini tadi Mbak Lili atau Bu Lili sempat mengatakan mengenai SDM. Kalau Pak Ari sendiri melihat mengenai SDM ini? Kalau kami melihat dari LBH Pendidikan maupun DPC IKADIN Jawa Timur, melihat bahwa kalau SDM mungkin perlu ditambah dan kualitasnya banyak. Cuma dari pengamatan kami di lapangan, Mas, itu bahwa KJP saat ini yang KJP Plus sudah sangat bagus. Terbukti dari kepengurusan periode yang terdahulu, gubernur terdahulu, itu cuman tadi saya bilang maksimal tiga siswa per kelas. Sekarang bisa mencapai 10 orang. Baik. Dan bahkan itu diskresi langsung dari kepala sekolah. Gitu. Dan bahkan masukan yang kami peroleh dari lapangan, justru guru-guru itu meminta kepada kami untuk diusulkan kepada Pemda setempat, Pemprov setempat, bahwa input datanya itu tidak hanya guru semata, tapi guru dibantu oleh tenaga luar. Tapi itu tergantung dari kebijakan di Pemprov tersendiri kan, karena menyangkut kebijakan budgeting Pemprov itu sih. Baik. Kalau diskresi tadi mengenai ataupun hak prerogatif dari kepala sekolah sendiri, ini detailnya seperti apa sih? Jadi kami sekedar ilustrasi Mas ya. Kami dari LBH Pendidikan tuh kebetulan di Jakarta punya 5-10 siswa binaan. Siswa binaan itu bukan berarti kami santuni tiap bulan, tidak. Tapi kami punya beberapa siswa itu yang kita pantau, kita monitor secara reguler. Satu kasus di daerah Jakarta Timur, Mas, itu dia kebetulan bapaknya itu pasukan oranye. Sekian tahun diperpanjang terus. Kebetulan 2017 akhir atau 2018 awal bapaknya meninggal, Mas. Bapaknya itu mohon maaf meninggal gantung diri. Baik itu. Saat itu si siswa ini dia siswa yang standar, tidak pintar banget, tidak cerdas, biasalah ya. Tapi kita ajukan ke komite sekolah, bahkan ke wali kelas. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik dengan perwalian kelas dan diskresi tadi kepala sekolah, si anak ini, siswa tadi ini, Mas, bisa dapat KJP. Baik. Dan bahkan info dari kami peroleh hari Minggu kemarin, siswa tersebut berdasarkan data dari KJP tersebut bisa ikut program sunatan massal dari kelurahan. Baik. Jadi buat kami KJP sekarang itu benar-benar sudah lebih bagus lah, walaupun kebijakan pemerintah itu pasti tidak ada yang sempurna kan, Mas. Kan tidak mudah mengatur segitu banyak masyarakat. Berarti bisa dikatakan dengan adanya sistem baru ini, diskresi dari kepala sekolah, harusnya lebih tepat sasaran, kurang lebih begitu ya. Baik, Bu Lili, tadi kan Pak Ari sempat mengatakan bahwa ada peningkatan. Dari tadinya 3 siswa, benar Pak Ari ya, per sekolah ini menjadi 10. Kalau Bu Lili sendiri melihat seperti apa ini? Jadi yang penting ya buat kita, bagaimana pelaksanaan KJP Plus itu tepat sasaran, yang memang harus terus ditingkatkan, gitu. Karena bagaimanapun juga ya masyarakat ya sebagai juga bagian daripada partisipasi untuk mengontrol, ya itu adalah yang perlu kita tingkatkan, gitu. Sehingga ini aparat setempat atau aparat pemerintah daerah dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan kemudian masuk ke sekolah itu harus betul-betul menseleksi benar, ya, sehingga
APBD DKI Jakarta yang telah diberikan untuk para warga Jakarta ini benar-benar maksimal dipergunakan untuk peningkatan pendidikan rakyat DKI Jakarta. Berarti memang ada beberapa syarat yang memang harus diberikan kepada atau dipenuhi. Nah, ini syarat-syarat yang paling utama itu apa itu? Ya, tentunya yang pertama adalah yang jelas dia warga Jakarta. Harus warga DKI Jakarta. Warga Jakarta, berdomisili Jakarta, punya kakak Jakarta. Karena memang kan APBD ini diberikan oleh warga Jakarta untuk warga Jakarta, kan gitu. Maka kenapa ada KJP ya, kartu Jakarta Pintar gitu. Jadi ini supaya lebih bermanfaat untuk warga Jakarta. Itulah yang harus dilakukan. Kemudian apalagi syaratnya? Tentunya syaratnya adalah mereka yang mempunyai surat keterangan tidak mampu gitu. Nah, surat keterangan tidak mampu ini berhati-hati Pak Lurah, Pak RT gitu. Jangan asal memberikan surat SKTM sebenarnya dia mampu. Betul. Kan kasihan kalau yang tidak mampu kan. Akhirnya tidak sesuai. Tidak tepat sasaran. Jangan karena keluarganya, karena familinya. Tapi ini tanggung jawab RT, RW, kelurahan untuk menseleksi lebih baik sehingga KJP ini tepat sasaran untuk masyarakat. Jadi memang sistem ini diperuntukkan sudah segitu detailnya, akhirnya dibuat sistem dari mulai RT, RW sampai ke tingkat paling tinggi, kurang lebih begitu ya. Nah, ini tapi kan walaupun sistem ini terus diperbaiki pasti untuk masyarakat DKI Jakarta, tapi seperti tadi Bu Lili katakan harusnya tepat sasaran, tapi ternyata masih ada saja pengaduan. Bahkan informasinya sehari itu 200 sampai 300 pengaduan begitu ya. Nah, ini pandangannya gimana ini Bu? Iya, pasti ada masalah. Gitu kan. Karena ini dengan sistem baru ini, si Keladimas ini, ya kemudian ada laporan sehari 200 sampai 300, kan berarti kan sebelum ada masalah nih dalam pelaksanaannya di lapangan. Nah, kami dari DPRD ya terutama untuk Partai Keadilan Sejahtera siap untuk menerima aspirasi masyarakat pengaduan itu. Sehingga kita akan perbaiki, kita akan kontrol, kita akan awasi ya. Jangan sampai ini anggaran untuk mereka yang harusnya menikmati tidak dinikmati karena dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik. Gitu. Pak Ari, terkait dengan 200 sampai 300 pengaduan per harinya. Ini menurut saya bukan jumlahnya sedikit ya, malahan banyak. Pandangannya seperti apa nih Pak? Kalau menurut kami, kita lebih bicara faktual aja Mas ya. Apakah benar pengaduan itu bukan menafikan bahwa itu pengaduan fiktif atau palsu, tidak. Tapi pihak Pemda harus berbesar hati, legowo untuk menerima pengaduan tersebut. Tapi dengan catatan, benar tidak pengaduan tersebut. Harus diverifikasi lagi. Jangan sampai pengaduan tersebut bisa masuk kategori hoax. Kalau bicara masalah regulasi atau hukum, itu bisa masuk pencemaran nama baik atau UIT. Itu sih Mas sementara. Jadi memang harus sesuai. Tapi yang masuk ke Pak Ari sendiri dan teman-teman di LBH? Kalau dari laporan di lapangan kami sejauh ini sudah cukup bagus Mas. Jadi tidak sampai yang si Keladimas ini kan baru kan Mas ya. Belum ada masukan kami. Belum ada. Karena memang launching baru kemarin. Baru 1 minggu yang lalu tanggal 9. Betul. Tanggal 9. Tapi kalau kita melihat dari perjalanan program KJP Plus 2000 ataupun KJP Plus ini ya, jadi kan sudah mulai dari 2017 dan setiap harinya pasti ada saja pro dan kontra. Kebijakan pemerintah pasti ada. Tapi ini menurut Pak Ari, apakah memang ada peningkatankah mulai dari sisi pengaduan atau kok setiap hari pengaduan ada terus gitu? Kalau kami dari LBH Pendidikan maupun DPCK Jakarta Timur melihat bahwa KJP Plus ini tidak hanya peningkatan pengaduan ya Mas, tapi menyangkut masalah prestasi. Betul. Suka atau tidak suka, itu adalah prestasi Pak Gubernur kita. Yang itu real fakta yang tadi saya ceritakan ke Mas ini, bahwa yang mereka rasakan anak-anak bangsa di DKI itu memang benar. Sekedar ilustrasi, Pergub yang dasar hukum KJP Plus ini adalah Pergub nomor 4 tahun 2018, Jungto, Pergub nomor 15 tahun 2019, menggantikan Pergub nomor 141 tahun 2016. Di situ menyatakan bahwa KJP yang dahulu itu Mas, cuman usia 7 sampai 12 tahun. Saat ini KJP Plus itu sudah meng-cover usia 6 sampai 21 tahun Mas. 6 sampai 21 tahun. Iya, begitu. Terus poin kedua Mas, untuk KJP Plus ini yang kami lihat bahwa ini bersinergi dengan aspek lain. Katakan tadi kenapa kok tidak hanya KJP, tapi juga menyangkut transportasi, moda transportasi di Jakarta. Anak-anak sekolah itu sekarang sudah bisa memakai kartu tap yang OKOC. Jadi kalau mereka mau ada ekskul Sabtu Minggu dengan kartu tap itu, mereka bisa naik angkutan gratis Mas. Mereka mau bekal belajar kelompok, mereka mau kerja kelompok menggunakan kartu itu. Cuman yang menjadi kritik kami kepada pemerintah itu khususnya Pemprov DKI, itu saat ini informasi yang kami peroleh,
kartu kartu OKUC itu naik, Mas. Iya. Yang dulu 20.000, sekarang 30.000. Baik. Jadi mohon jadi catatan buat Pak Gubernur itu sih, Mas. Dan pasti jadi bahan evaluasi juga nantinya. Betul, itu harus, Mas. Betul. Baik, dan bisa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.